Assalamualaikum Sobat Inspira, apa kabar? Semoga baik ya. Dalam beberapa menit ke depan, saya Furi Elvira akan menemani Anda dalam program News Minute. Menghadapi arus mudik Lebaran tahun 2024, Terminal Cicahem telah menyiapkan sekitar 163 armada bus untuk digunakan calon pemudik. Puncak arus mudik sendiri diperkirakan akan terjadi pada H-7 Lebaran atau 6 April 2024 mendatang. Terminal Cicahem merupakan salah satu terminal di kota Bandung yang kerap digunakan untuk mudik ke kampung halamannya. Menghadapi arus mudik Lebaran tahun 2024, Terminal Cicahem telah menyiapkan sekitar 163 armada bus untuk digunakan calon pemudik yang terdiri dari armada AKAP 93 armada dan AKDP 70 armada. Selain itu, pihak terminal pun telah menyiapkan bus cadangan sebanyak 20 kendaraan. Rata-rata tujuan para pemudik dari Terminal Cicahem diantaranya menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Baik, untuk prediksi sendiri akan kami perkirakan akan ada kenaikan sebesar 40-50% dari tahun kemarin. Diprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada H-7 Lebaran atau 6 April 2024 mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Banjir di Kabupaten Kudus dan Demak, Jawa Tengah, Polresta Sidoarjo kirimkan ribuan bantuan kemanusiaan. Bantuan berupa selimut, pakaian baru, pampers, pembalut wanita hingga makanan itu dikirim melalui Polda Jawa Timur serta akan diberangkatkan bersama-sama. Bantuan kemanusiaan ini dihimpun dari Polresta Sidoarjo, Polsek Jojaran dan Bayangkari Cabang Kota Sidoarjo yang berjumlah 3.000 piece. Bantuan tersebut berupa selimut, pakaian baru, pampers, pembalut wanita, dan makanan. Ribuan bantuan itu kemudian dikemas dan dimasukkan ke dalam masing-masing karton. Selanjutnya dimasukkan ke dalam truk polisi untuk dikirim ke Polda Jawa Timur. Kapolresta Sidoarjo Kombes Kristian Tobing mengatakan, pihaknya sengaja mengirim bantuan itu sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama serta bentuk keprihatinan kepada korban bencana banjir. Berdasarkan situasi sampai saat ini di wilayah Jawa Tengah masih dilanda banjir. Dari data yang ada, sekitar 22.000 warga terdampak dan ada yang tinggal di pengungsian. Polresta Sidoarjo memberangkatkan bantuan kemanusiaan ke Polda Jawa Timur yang nanti akan dilepas atau diberangkatkan oleh Bapak Kapolda Jawa Timur. Kemudian ini bantuan ini dalam rangka bantuan kemanusiaan ini kita memberikan perhatian ataupun bantuan ataupun rasa peduli kita kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Kudus dan Demak atau wilayah Jawa Tengah yang saat ini dilanda banjir. Polresta Sidoarjo berharap dengan adanya bantuan ini bisa meringankan beban korban bencana alam banjir dan berharap situasi dampak bencana alam di Jawa Tengah segera membaik, aman, dan warga senantiasa diberi perlindungan maupun kesehatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Khalid melaporkan. Kejati, Jawa Barat menahan paksa Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Majalengka Irfan Nur Alam. Sebelumnya Irfan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Pasar Sindang Kasih Cigasong. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat lakukan penahanan terhadap anak mantan Bupati Majalengka Karna Sobari, Irfan Nur Alam. Penahanan dilakukan Selasa petang kemarin. Irfan akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Kebonwaru. Sebelumnya Irfan Nur Alam ditetapkan sebagai tersangka setelah tersandung kasus dugaan korupsi Pasar Sindang Kasih Cigasong Majalengka. Irfan diduga melakukan penyalahgunaan kekuasaan pada proyek bangun guna serah Pasar Sindang Kasih saat masih menjabat sebagai Kepala Bagian Ekonomi Setda Majalengka. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jabar Syarif Sulaiman Nahdi menuturkan Irfan melakukan pemilahan mitra pemanfaatan barang milik daerah atas tanah di Jalan Cigasong. Irfan pun diduga menerima uang miliaran rupiah dari salah satu perusahaan untuk menjadi pemenang proyek. Pasar Sindang Kasih Cigasong Majalengka melakukan upaya paksa penahanan terhadap salah satu tersangka yaitu dengan inisial INA.
Jadi pada saat itu INA ini adalah menjabat sebagai Kabak Ekonomi di Setkap Majalengka. Kemudian pada saat ini yang bersangkutan kita lakukan upaya paksa selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas 1 Bandung. Pasal yang disangkakan seperti yang disampaikan kemarin itu diantaranya pasal 5, pasal 12 huruf E, pasal 11, pasal 12 B besar, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Irfan melanggar pasal 5, pasal 11, dan pasal 12 huruf A dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Selain Irfan, Kejati pada pekan lalu menahan pihak swasta Andi Nurmawan. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, tim Inspira TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di program News Minute.